Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Kurniawan dengan NRP 33226.019 dari kelas 2D4 SDTA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya RESTful Web Service dari mata kuliah Teknologi Web Service dengan dosen pengampu Harun Al-Rashid Eskom PhD. Pertama, pengertian dari web service. Web service merupakan aplikasi yang berbasis sekumpulan basis data atau database dalam perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. RESTful Web Service adalah layanan ringan, mudah dipelihara, dan dapat diperluas yang dibangun berdasarkan arsitektur REST. Istilah REST dikenal dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1. Sesuai constraint-nya, REST biasanya disebut dengan RESTful. RESTful Web Service mengekspos API dari aplikasi yang dimiliki secara aman, seragam, dan tidak bergantung dari state client yang memanggil. Klien yang memanggil dapat melakukan operasi yang telah ditentukan sebelum menggunakan layanan RESTful. Protokol dasar untuk RESTful adalah HTTP. The element of the RESTful implement. Resource. Elemen kunci pertama adalah sumber itu sendiri. Misalkan sebuah web di server memiliki catatan beberapa karyawan. URL aplikasi web adalah http://dimoguru99.com. Untuk mengakses catatan karyawan melalui layanan REST, cukup gunakan http://dimoguru99.com employee E1. Itu memberitahu server web untuk menampilkan detail karyawan dengan nomor karyawan 1. Kedua, request form. Elemen kunci ini menggambarkan apa yang ingin dilakukan dengan resource. Sebagai browser mengeluarkan kata kerja get untuk memberi instruksi ingin mendapatkan data. Kata kerja yang lain seperti post, put, dan delete. Contoh lorem insert $, emit, concertator, edi, passing, elite. Browser web sebenarnya mengeluarkan kata kerja get karena ingin mendapatkan detail catatan karyawan. Yang ketiga, request header. Elemen kunci ini merupakan instruksi tambahan yang dikirim bersama dengan permintaan, mungkin untuk menentukan jenis respon yang dibutuhkan atau rincian otoritasi. Contoh, tipe klien atau browser, format yang didukung oleh klien, format dari body pesan, setting change, dan lain-lain. Keempat, request body. Konten dari data yang dikirim bersama permintaan data biasanya dikirim dalam permintaan ketika permintaan pas dibuat ke REST Web Service. Dalam panggilan pas, klien sebenarnya memberitahu REST Web Service bahwa ia ingin menambahkan resource ke server. Oleh karena itu, tumbuh permintaan akan berisi detail resource yang perlu ditambahkan ke server. Yang kelima, respon body. Konten dari data yang diberikan bagian utama dari respon. Sebagai contoh, jika ingin mengambil data dari server web melalui permintaan http://dimoguru99.com, employee E, server web mungkin akan mengembalikan demo XML dengan semua detail karyawan di dalam respon body.
response status code. Kode-kode ini adalah kode umum yang dikembalikan bersama respon dari server web. Sebagai contohnya, kode 200 yang biasanya dikembalikan jika tidak ada kesalahan, respon OK saat mengembalikan respon ke client, juga 404 yang artinya respon tidak ditemukan. RESTful method yang pertama get digunakan untuk mengambil satu catatan atau kumpulan catatan dari server, contoh yakni mendapatkan daftar semua karyawan menggunakan RESTful web service. Kedua, put mengirimkan data untuk memberitahu catatan yang sudah ada di server, contohnya yakni untuk memberitahu semua karyawan menggunakan RESTful web service. Ketiga, post mengirim data untuk membuat catatan baru di server, contohnya yakni untuk membuat karyawan baru menggunakan RESTful web service. Keempat, add digunakan untuk memperbarui data sebagai sebagian dari resource yang ada di server, berbeda dengan put yang digunakan untuk mengambil seluruh resource dengan versi terbaru. Kelima, delete digunakan untuk menghapus catatan dari server, contohnya yakni untuk menghapus semua karyawan menggunakan RESTful web service. How to RESTful web service work? Mengimplementasikan RESTful dan representasinya. Representasi ini diperuntukkan antara klien dan server melalui antarmuka standar. Biasanya HTTP. Ketika pengguna ingin menggunakan aplikasi, perangkatnya mengirim permintaan melalui HTTP ke server. Server mencari resource dan mengirim representasi state sebagai respon kepada pengguna, biasanya dalam format JSON atau XML. Why RESTful? Pertama, heterogeneous language and environment. Alasan utama mengapa RESTful web service populer adalah bahasa dan lingkungan beragam, memungkinkan aplikasi web dengan bahasa dan platform yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus mengetahui detail teknis dari setiap platform. Sebagai contoh, aplikasi web dapat berinteraksi dengan situs seperti Facebook, Twitter, dan Google tanpa harus memahami bahasa atau platform yang digunakan oleh masing-masing situs tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi pengembang dalam berhubungan aplikasi mereka dengan berbagai layanan eksternal. The event of device. Sekarang semua aplikasi harus bisa digunakan di mana saja, termasuk di ponsel, laptop, dan bahkan dalam sistem mobil. Membuat aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi web biasanya di perangkat-perangkat ini butuh waktu dan usaha. Namun dengan menggunakan RESTful API, proses jadi lebih mudah karena tidak perlu tahu detail teknisnya. The event of the call. Semua aplikasi ini pindah ke sistem yang disebut call, seperti Azure atau Amazon. Azure dan Amazon menyediakan banyak API berbasis arsitektur RESTful. Oleh karena itu, aplikasi sekarang hanya dikembangkan agar kompatibel dengan cloud. Karena semua arsitektur berbasis cloud mengikuti prinsip REST, maka lebih masuk akal bagi layanan web untuk diprogram pada arsitektur layanan REST untuk memanfaatkan layanan berbasis cloud sebagai optimal. RESTful arsitektur aplikasi atau arsitektur yang dianggap RESTful atau RESTful memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, state and functionality are divided into setiap resource harus dapat diakses melalui perintah HTTP, normal get, post, put, atau delete. Jadi, jika seorang ingin mendapatkan file dari server, mereka harus
dapat mengeluarkan permintaan GET dan mendapatkan file tersebut. Jika mereka ingin meletakkan di file di server, mereka harus dapat mengeluarkan permintaan POST atau PUT. Dan akhirnya, jika mereka ingin menghapus file dari server, mereka dapat mengeluarkan permintaan delete. The architecture is client-server, stateless, layered, and support caching. Client-server adalah arsitektur di mana server menghost aplikasi dan klien dapat berupa web browser. Stateless berarti tidak ada penyimpanan status aplikasi dalam REST. Sebagai contoh, penghapusan semua resource tidak akan mempengaruhi request berikutnya. Untuk memastikan penghapusan resource perlu diperiksa kembali dengan request get. RESTful Principle and Constraint. Arsitektur REST bergabung pada karakteristik tertentu yang harus dipahami oleh setiap RESTful web service yang dikenal sebagai prinsip desain REST. Pertama, RESTful Client Server. Server menyediakan RESTful web service yang dibutuhkan klien. Ketika klien mengirim request ke server, server memberikan respon yang sesuai. Stateless, klien bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang diperlukan ke server dalam setiap permintaan. Server tidak menyampaikan informasi antara permintaan, menjadikannya urutan request respon independen. Ketiga, change digunakan untuk menyimpan permintaan yang telah dikirim oleh klien ke server. Jika permintaan yang sama diberikan kembali, informasi dapat diambil dari change, yaitu mengurangi lalu lintas jaringan. Layer system, lapisan tambahan seperti middleware dapat dimasukkan di antara klien dan server. Namun, pengenalan lapisan ini harus transparan agar tidak mengganggu interaksi klien dan server. Kelima, uniform contract. RESTful Web Service bekerja pada lapisan HTTP dan menggunakan metode standar seperti POST, GET, PUT, dan DELETE untuk berinteraksi dengan resource di server. Untuk referensi dari tugas saya ini, saya menggunakan 3 referensi. Dan terima kasih apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan terima kasih karena telah memperhatikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.